Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakit dengan tema Asal Kejadian Manusia. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, telah menghadiskan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah orang yang benar dan dibenarkan. Beliau bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, berupa sperma atau air mani. Itulah asal muasal kejadian manusia. Ibnu Mas'ud berkata bahwa nutfah, air mani itu apabila jatuh di dalam rahim ibu, di situ bercampur rahim, dalam rahim itu air mani laki-laki dan perempuan, maka air mani tadi memancar pada seluruh tubuh perempuan tadi selama 40 hari. Nah, kemudian turun air mani yang memancar di seluruh tubuh tadi kembali ke dalam rahim ibu. Begitu sampai dalam rahim ibu, Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil sedikit tanah. Yang tanah itu nanti, yang tempat tanah itu nanti adalah bakal kuburnya. Diambillah sedikit tanah oleh malaikat tadi dan ditaburkan kepada air mani yang dalam rahim tadi, lalu dia menjadilah segumpal darah. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian jadilah dia segumpal darah selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian jadilah segumpal daging 40 hari pula. Nah, jadi itulah proses awal kejadian kita, 3 kali 40 hari. 40 hari pertama masih berupa mani, 40 hari kedua berupa darah, 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Fayampuhu fihi ruh, maka malaikat itu diperintah Allah untuk meniupkan ruh pada janin yang ada di dalam rahim tadi sesudah berumur 4 bulan. Nah, maka mulai itulah si janin ini bergerak dan hidup di dalam rahim ibunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang kita baca tadi banyak menimbulkan hikmah, banyak menimbulkan ilmu-ilmu, baik ilmu fikih ataupun ilmu tasawuf.
Di dalam fikih contohnya, bagaimana kalau seseorang perempuan itu mengandung kemudian keguguran kandungannya, maka bagaimana ini kandungan diperlakukan? Nah, maka ahli fikih menjelaskan tergantung bagaimana bentuknya keguguran itu. Nah, jadi di sini ada 4 hukum mengenai masalah orang yang keguguran tadi. Pertama, kegugurannya berupa mudghah, berupa segumpal daging, segumpal darah, patak, sunat. Ibarat dibuang aja, kada apa-apa. Yang kedua, bila mana keguguran itu sebelum 4 bulan, belum lagi umurnya 4 bulan, ini dalam parut, tapi sudah berbentuk. Nah, 4 bulan, belum lagi umur 4 bulan, cuma sudah berbentuk, itu dikafankan, dipatak, wajib. Yang ketiga, sesudah umur 4 bulan keguguran, sesudah umur 4 bulan keguguran dan tidak ada tanda-tanda hidup, sesudah 4 bulan keguguran, karena ya kada sing bunyian kekanakannya. Nah, ini cukup dimandii, dikapan, dipatak, wajib itu. Nah, langkah keempat, bila mana sesudah 4 bulan dia keguguran dan sempat hidup, nah itu sama seperti orang tua. Nah, itu antara lain yang timbul masalah fikih daripada apa yang kita baca tadi. Kemudian di dalam masalah ilmu tasawuf pun ada mengambil dari ini hadis, yaitu di mana tadi dikisahkan kejadian manusia itu 40 hari. Artinya apa? Itu menunjukkan tahapan-tahapan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, demikian pula di dalam menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, itu pun diperlukan tahapan-tahapan sehingga dia bisa musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang langsung bisa musyahadah kepada Allah kada kawa, mesti ada tahapan-tahapan yang dilaluinya sehingga sampai kepada musyahadah itu. Mulai daripada musyaratah dahulunya, lalu hanyar muraqabah, imbah muraqabah, lalu muhasabah, habis muhasabah muaqabah, habis muaqabah itu ada mujahadah, habis mujahadah itu ada lagi muhadarah, habis muhadarah itu ada mukasyafah, hanyar bisa sampai kepada musyahadah. Nah, jadi kadakawa kita menjalani musyahadah kepada Allah langsung kadakawa. Sebabnya apa? Mulai penciptaan diri kita pun ada tahapan-tahapan sebagaimana yang dikisahkan, dihadiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, kemudian lagi dari ilmu fikih, bagaimana hukumnya seseorang yang menggugurkan kandungannya. Ini pun diambil dari hadis ini juga. Kalau menggugurkan kandungan yang sudah hidup bayinya, itu jelas sudah dosa besar. Misal janin dalam perutnya sudah bergerak, sudah hidup, nah digugurkan, itu dosa besar. Kada ada khilafnya lagi ulama itu. Sepakat mereka mengatakan bahwa menggugurkan janin yang sudah hidup itu adalah termasuk pembunuhan ngarannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, an-nasiqta ya'ti yaumal qiyamah yastaghithu wa yunadi anal madlum fa yata'allaqu bi ummi wa yaqulu ya rabbi sal hadhihi lima qataltani fa yaqulu Allah ta'ala lima qatalti wa qad haramtu qatlan nafsi bighairi al-haqq ya malaikati sallimuha li malik khazinun nar yahbisu fi jubbil ahzan fatughallu yaduha ila unukiha wa yulda'u tawq wa silsilatu fihi wa tushabu ila an-nar fa yarmiha malik fi jubbil ahzan. Bahwa anak yang digugurkan itu pada hari kiamat minta tolong dan berteriak, anal mazlum, akulah orang yang dizalim. Maka dia bergantung dengan ibunya dan berkata dia, hai Tuhanku, tanya ini perempuan kenapa dia bunuh aku. Allah berfirman, kenapa kamu bunuh dia wahai perempuan, padahal aku telah mengharamkan pembunuhan itu. Wahai malaikatku, serahkan ini perempuan kepada Malik penjaga api neraka, agar si Malik itu menahan ini perempuan di dalam neraka yang bernama Jubbil Ahzan. Maka dibelenggu tangan perempuan tadi ke lehernya,
dan diletakkan kalung dan rantai di lehernya dan diseret ke dalam api neraka yang bernama Jubbil Ahzan tadi. Jubbil Ahzan itu nama bagian daripada bagian neraka. Wa fihi narun wa shiba wa zanadir wa hayyatun wa aqarib tanhasu mu'azzabin wa zabaniyatu bi aidihim hirabun min nar. Jubbul Ahzan itu adalah bagian dari neraka yang di dalamnya ada binatang buas, ada penyangat-penyangat, ada ular dari neraka, ada kala dari neraka yang menggigit orang-orang yang diazab di situ. Dan ada zabaniyah, di tangan mereka ada tungkat-tungkat, ada tumbak-tumbak daripada neraka yang menusuk akan orang-orang yang membunuh di dalam dunia. Nah, jadi itu ancaman Allah kepada perempuan yang menggugurkan kandungan yang sudah hidup tadi. Nah, kalau kandungannya belum hidup, misalnya hanya berupa berumur 40 hari atau berumur 2 kali 40 hari atau 3 kali 40 hari tapi belum lagi ditiupkan roh, belum hidup, nah ini ulama fikih terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan kada boleh juga digugur, ada yang mengatakan boleh. Itu kalau yang belum hidup. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi malaikat datang pembawa roh itu meniupkan di ubun-ubunnya, lalu hiduplah si anak-anak bayi yang di dalam perut tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Malaikat itu diperintahkan untuk menulis. Di mana menulis? Para ulama mengatakan, sebagiannya ada yang mengatakan ditulis di antara dua matanya. Ditulis di situ apa? Rezekinya. Ini orang rezekinya banyak atau sedikit. Ditulis lagi umurnya berapa. Ditulis lagi amalnya, ini orang baik atau buruk. Dan orang ini celaka di akhirat atau dia beruntung di akhirat. Nah, itu ditulis di antara dua mata kita sesudah ditiupkan roh ke dalam janin tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hadis oleh para ulama dijadikan satu nasihat, dijadikan satu pedoman kepada kita. Pertama, ada mulhambir rizik, tiada risau dengan rezeki. Kenapa? Karena sudah ditulis oleh malaikat dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki kita itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, banyak atau sedikit. Bagaimanapun kita berusaha, kada akan melebihi daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Bagaimanapun kita risau dengan rezeki kita, kada akan melebihi daripada apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama menjelaskan, ma qaddarallahu laka fahuwa yasiru ilaik bisababin awjadahu lak wa ma la yuqaddiru laka fala yasiru ilaik. Ini mengenai rezeki. Sesuatu rezeki yang sudah ditakdirkan Allah kepada engkau pasti akan sampai kepada engkau, dan Allah akan menciptakan caranya untuk mendapatkan rezeki itu. Jadi kada perlu risau dengan rezeki. Kayak apa kina, kayak apa kaina anakku, kayak apa kaina ini, kada perlu risau. Allah sudah menetapkan rezekinya dan Allah mengulahkan cara untuk mendapatkannya. Rezeki kita misalnya pada hari Selasa kita dapat rezeki 1 juta rupiah. Nah, ketentuan Allah demikian umpamanya. Allah mengulahkan jalan datangnya itu kayak apa supaya dapat 1 juta. Nah, jadi buat apa kita merancang, buat apa kita bersusah payah memikirkan rezeki ini? Bagaimanapun pintarnya kita, bagaimanapun susah payahnya kita, kada akan menambah apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada mulhambir rizik, tiada risau dengan rezeki itu. Namun itu bukan takdir kita, kayak apa aja usaha kita, kayak apa aja doa kita, kalau itu bukan rezeki kita, kada akan kita dapatkan. Tapi kalau itu memang rezeki kita, Allah akan bisa mengulahkan caranya supaya sampai kepada kita. Yang kedua, ditulis celaka atau kita ini beruntung di akhirat maksudnya. Nah, ini memberikan kepada kita
satu nasihat. Adamul farah bisyai' ma lam ya'lam annahu sa'id fil akhirah. Tiada gembira dengan sesuatu apa jua pun selama belum tahu bahwa kita ini beruntung di akhirat. Apapun yang ada kita miliki, apapun rezeki yang datang kepada kita, kita jangan terlalu gembira sebelum kita tahu bahwa kita ini beruntung kada di akhirat. Kalau sudah tahu kita beruntung di akhirat, ayo hidup anak berlapang-lapang, ayo hidup anak berami-rami, ayo hidup anak banyak istirahat dan santai. Kalau sudah kita tahu bahwa kita ini beruntung di akhirat. Nah, selama kita belum tahu kita ini di akhirat masuk neraka atau ke surga, hendaknya kita selalu risau dengan itu. Nah, selalu memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang beruntung. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kamu beramal dengan amal ahli surga sehingga tidak ada jarak antaranya dan surga itu kecuali satu hasta. Orang ini amaliyahnya amaliyah surga, gawiannya beribadah, sembahyang, baca Quran untuk ilmu, sehingga jarak dia dengan surga hanya sehasta lagi. Artinya jaraknya hanya mati. Kalau mati ke surga, maka terdahulu atasnya ketentuan Allah, pada orang ini dalam catatan Allah masuk neraka. Nah, maka beramallah dia dengan amal ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Orang ini sudah ditentukan Allah ahli neraka. Bagaimanapun dia beribadah, tapi akhir-akhirnya dia akan berbuat amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Pada zaman dahulu pernah diceritakan Rasulullah SAW berperang bersama para sahabat. Nah, di antara prajurit Rasulullah ini ada laki-laki yang sangat berani. Nah, kadang kau melihat ada celah, masuk membunuh beberapa orang kafir. Ada sahabat yang menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasulullah, lihat itu kawan kita sangat berani melawan orang kafir. Berapa banyak orang kafir dibunuhnya. Nabi kita bersabda, huwa binnar, nyematikan nerakanya Nabi kita tuh. Nah, sahabatnya terkejut. Ini orang berjuang membunuh orang kafir, matikan neraka. Lalu sahabat ini mengiringi laki-laki tadi. Nah, diiringi laki-laki tadi. Akhirnya apa? Laki-laki itu ditumbak oleh orang kafir. Lalu dia rabah, gugur. Kada tahan menahan sakit, mengambil pedang seorang, mencucuk awak seorang, akhirnya mati. Nah, mati dalam keadaan bunuh diri ngarannya. Padahal luar biasa asalnya amalan ahli surga diamalkannya. Nah, ini hikmahnya bagi kita apa? Bahwa kita jangan sekali-kali memegang apa yang telah kita amalkan. Kita merasa beramal ini, kita merasa membaca ini, kita merasa kita mati ke surga, jangan. Selalu hati kita ini ada khawatir tentang akhir hayat kita. Lalu kita berpegang kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Nah, itu gunanya. Contohnya tadi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kamu sungguh beramal dengan amalan ahli neraka. Orangnya sepanjang hidupnya minum arak, berzina, berjudi, merampok habis, sehingga jaraknya lawan neraka sehasta lagi. Tetapi orang ini dalam takdir Allah beruntung, matinya ke surga. Nah, begitu di akhir hayatnya dia berubah, dia tobat, dia kembali ke jalan yang benar, mati. Maka matinya orang ini adalah min ashabil jannah, termasuk orang ahli surga. Nah, jadi orang-orang yang selama ini maksiat, yang selama ini durhaka kepada Allah, jangan berputus asa bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah kadang-kadang dibayangkan bagaimana keluasannya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah disebutkan kisah yang berkaitan dengan ini, hadis ini. Ada sepasang laki-laki dan perempuan ini berbeda agama. Laki-laki muslim, si perempuan ini Nasrani.
Nah, tetapi ini dua manusia saling menghendaki menjadi pasangan suami istri. Namun si laki-laki ini kadawani malamar karena beda agama. Nah, jadi karindangan nang bini ini karindangan lawan lakian ini karindangan lawan binian itu. Cuma berbeda agama. Nah, akhirnya garing si laki-laki ini. Garing. Ujar laki-laki nang Islam ini, amun aku nih agama Islam, si perempuan itu agama Nasrani, mati aku kada tak kumpul kayaknya di akhirat. Baik aku bakapir aja cuman di akhirat tak kumpul kayaknya. Dikiranya di mana aku kawak lu kawin kayaknya. Nah, jadi mun aku Islam, si perempuan itu Nasrani, mati aku kada tak kumpul kayaknya di akhirat. Baik aku bakapir aja juga. Nah, supaya di akhirat kayaknya tak kumpul bakapir si laki-laki tadi mati. Nah, matinya dalam keadaan neraka. Si bini-bini garing juga. Ujian bini-bini pun aku nih agama Nasrani, sedangkan lakian tuh Islam, kada tak kumpul aku kayaknya di akhirat. Jak aku Islam, aduh lo. Nah, Islam si bini-bini itu mengucap dua kalimat syahadat mati. Nah, padahal hidupnya sepanjang masa Nasrani, laki-laki itu sepanjang masa Islam, tapi di akhir hayatnya berubah karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Si laki-laki itu syaqiyun, orang yang celaka, si perempuan ini sa'idah, orang yang beruntung di akhirat. Nah, jadi kita kada akan bisa menentukan nasib seseorang, nasib diri kita sendiri sebelum kita di akhir hayat itu. Rasulullah SAW seringkali berdoa kepada Allah agar ditetapkan iman, terutama menghadapi sakaratul maut itu. Karena disitulah ujian terakhir seorang manusia. Nah, ini hadis riwayat Bukhari.